Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mas Ripudin di channel Walet Alami yang selalu memberikan edukasi, pemahaman tentang budidaya walet secara benar berdasarkan ilmu yang rasional dan logika. Nah, kali ini kita akan membahas problem dan masalah-masalah yang terjadi di LMB bila hal-hal berikut ini ada pada LMB. Jadi lidah LMB kerugiannya menghambat walet adaptasi, menghambat produktivitas, menghambat anakan kembali, dan yang keempat adalah menyebabkan anakan gagal pulang. Kemudian yang B yaitu corong LMB. Pertama yaitu menghambat walet adaptasi, kedua menghambat produktivitas, ketiga menghambat anakan kembali, keempat menyebabkan anakan gagal pulang, dan kelima menghambat manuver walet muda. Jadi yang C yaitu bibir LMB ini hampir sama kasusnya dengan yang A yaitu lidah LMB. Yang pertama yaitu kasusnya akan menghambat walet adaptasi, yang kedua menghambat produktivitas, yang ketiga menghambat anakan kembali, dan yang keempat yaitu menyebabkan anakan gagal pulang. Ya, kita next yang D yaitu kanopi LMB. Nah, ini akan menyebabkan yaitu pertama menghambat walet adaptasi, kedua menghambat manuver walet ke LMB, ketiga menyebabkan walet ragu-ragu untuk menuju LMB, dan keempat memperlambat produktivitas RBW kita nantinya. Yang E, jika LMB di bawah LMB ada atap atau dak di bawah LMB, nanti akan menyebabkan yaitu ya tadi sama juga sih sebenarnya, itu akan menghambat walet adaptasi, kedua menghambat manuver walet ke LMB, susah untuk bermain di sekitar LMB, yang ketiga menyebabkan walet ragu-ragu menuju LMB ya karena itu tadi merasa terhalang, keempat memperlambat produktivitas RBW jelas, yang kelima adalah menghambat walet untuk merespons suara di LMB nantinya. Yang F, tritisan atap atau sayap atap yang ada di atas LMB. Nah, ini juga akan menghambat walet adaptasi, menghambat manuver walet ke LMB, tiga menyebabkan walet ragu-ragu untuk menuju LMB, dan keempat memperlambat produktivitas RBW. Kenapa? Ini adalah hal yang bukan hal yang sepele, karena kadang-kadang kita melihat walet itu, apalagi yang memiliki heksagonal, walet kadang-kadang tiba-tiba manuver dari atas langsung terjun ke bawah menuju LMB. Nah, jika atap ini terlalu ke depan atau terlalu keluar di atas 30 cm, maka ini nantinya akan menghambat walet untuk bisa adaptasi. Jadi disarankan untuk atap-atap yang ada di atas LMB, apalagi LMB-nya sangat dekat dengan atap, sebaiknya tritisannya atau sayap atap ini keluarnya tidak lebih daripada 30 cm minimal. Di sekitar LMB 4 meter itu adalah 30 cm. Lebih bagus lagi jika tidak ada sayap atap. Jadi ini juga sama halnya dengan E tadi, yaitu ada atap di bawah LMB. Jadi biasanya ya kadang-kadang kita lihat perkara ini sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap produktivitas RBW. Maka dari itu tritisan yang ada di bawah atap yang ada di bawah LMB yang sedikit ini ya, pengaruhnya sama, akan mempengaruhi dan menghambat walet untuk adaptasi, menghambat manuver walet ke LMB, menyebabkan walet ragu-ragu menuju LMB, terus memperlambat produktivitas RBW jelas. Kalau semua mempengaruhi yang di atas poin 1, 2, 3 jelas produktivitas akan menjadi lambat. Terus menghambat walet untuk merespons suara di LMB, karena ini hal-hal yang menjolok di depan LMB itu sebaiknya dihindari dan ditiadakan, seperti kanopi, tritisan atap di atas, di bawah tadi, itu semua akan mempengaruhi daripada produktivitas nantinya di RBW kita.
Kemudian yang H, corong luar LMB. Jadi ini juga harus diperhatikan. Corong seperti ini sebaiknya dihindari ada di LMB kita. Apa saja hal-hal yang menghambat, mempengaruhi, merubah bentuk daripada LMB itu semua sebenarnya menghambat. Jadi ya ujung-ujung kerugiannya sama, akan menghambat walet adaptasi, menghambat manuver walet ke LMB, menyebabkan walet ragu-ragu menuju LMB walaupun suaranya tadi sudah bagus. Keempat, memperlambat produktivitas RBW. Dan yang kelima, menghambat walet muda dan anakan untuk bisa kembali. Karena sifatnya ini walet muda dan anakan ini kan ibaratnya itu kata senior kita belum memiliki SIM, surat izin manuver, surat izin menukik. Nah, dari itu hal-hal semua yang menghambat ada di sekitar LMB kita sebaiknya dihindari dan ditiadakan. Kemudian poin I, lubang LMB yang kecil dan sempit. Nah, ini memang kadang-kadang ya salah satu trik juga sih sebenarnya agar bagaimana di LMB kita ini senantiasa ramai. Tapi kerugiannya juga lebih besar. Memang di LMB kita akan selalu ramai karena tadi walet yang mau masuk itu antri, makanya seolah-olah LMB kita selalu ramai dan mengundang burung-burung lain untuk datang. Tapi lama-kelamaan gedung ini akan menjadi stagnan dan anakan cenderung tidak kembali. Maka daripada itu, lubang LMB yang kecil justru akan menghambat walet adaptasi, menghambat manuver walet ke LMB, menyebabkan walet ragu-ragu menuju LMB juga nanti jadinya memperlambat produktivitas. Ya terbukti dengan walet muda dan anakan cenderung tidak kembali. Generasi dari RBW tersebut nanti cenderung tidak kembali ke RBW-nya, ke tempat asalnya, karena tadi walet mau keluar susah sehingga untuk kembali masuk walet akan merasa jera. Ya itulah naluri walet. Yang terakhir yaitu yang J, dinding seng di sekitar LMB. Nah ini kadang-kadang kita tidak menyadari dan memang perlu ketelitian dalam membangun sarang burung walet, terutama yang pingin bagaimana paket hemat tetapi tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan walet kurang begitu dan bisa adaptasi ke RBW tersebut. Karena kerugiannya itu tadi, jika menggunakan dinding seng, suara walet ini tentunya nanti akan bercampur dengan getaran gelombang seng. Dan yang kedua, walet tidak menyukai hawa panas dari pantulan dari seng. Walet tidak menyukai hawa panas pantulan dari seng. Yang ketiga tentunya yang akan memperlambat produktivitas RBW. Dan yang keempat, adaptasi awal nanti ini akan mempengaruhi adaptasi selanjutnya. Jika adaptasi awal ini tidak disukai walet, maka adaptasi selanjutnya walet cenderung tidak akan datang kembali.